Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita masuk ke indeks Miller. Nah, indeks Miller ini sendiri membahas tentang bidang pada kristal. Maksudnya di sini bidang yang dibahas itu adalah arah dari bidangnya. Bidang itu menghadap kemana? Nah, bidang dari kristal itu menghadap kemana itu ditentukan dengan indeks Miller. Apabila bidang itu menghadap arah yang sama meskipun besarnya berbeda, maka indeksnya tetap sama. Cara untuk mengetahui indeks Miller itu bisa ditentukan dengan cara seperti ini. Ada dua aturan. Yang pertama, tentukan dulu titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu-sumbu A1, A2, A3. A1, A2, A3 ini kan kemarin sudah pernah juga dijelaskan. Itu mewakili dari setiap sumbu. Nah, ini sumbu X, Y, dan Z. Maka ini A, A1, A2, dan A3. Sumbu-sumbu primitif dan konvensional dalam satu konstanta Cauchy. Itulah yang diwakili oleh A1, A2, A3 ini. Kemudian tentukan kebalikan atau resiprok dari bilangan-bilangan tadi. Dan kemudian tiga bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama, itulah yang dinamakan dengan indeks HKL. Jadi nanti nilai A1, A2, A3 ini nanti diresiprokkan atau dibagi dengan cara seperti ini. 1 per A1, 1 per A2, 1 per A3. Nah, nanti dicarilah berapa tiga bilangan bulat terkecil yang diperoleh dari cara resiprok ini. Itulah nanti menjadi indeks dari HKL-nya. H, K, L. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa HKL ini menunjukkan bidang itu menghadap kemana, tidak terlalu diperhatikan seberapa besarnya. Meskipun besarnya berbeda, kalau dia menghadap ke arah yang sama, maka indeksnya tetaplah sama. Kita coba lihat di sini contoh. Nah, di sini kan A1-nya 2, A2-nya 2, A3-nya 3. Nah, setelah diketahui bahwa X sama dengan 2, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, maka kalau setelah diresiprokkan resiprok, maka menjadi 1 per 2, 1 per 2, 1 per 3. Maka hasilnya, ini kan bisa dibuat per 6. Dan bagi 2 jadi 3,2. Maka HKL-nya itu sama dengan 3,3,2. Tapi kalau sekiranya untuk sumbu itu kan kita buat penulisannya itu 2,2,3 seperti ini kan. Tapi kalau HKL, ingat ini komanya ini hilangkan menjadi 3,3,2. Itulah perbedaan penulisan antara yang masih sumbu dengan yang sudah indeks. Kalau indeks dia tadi 2 ada koma 2,3. Tapi kalau dia sudah HKL, komanya hilang menjadi 3,3,2. Dengan cara tadi sudah diresiprokkan. Maka setelah kita mengetahui indeksnya 3,3,2, maka untuk bidang lain yang memiliki indeks yang sama meskipun besarnya berbeda, arah atau bidang itu akan menghadap ke arah yang sama. Umpamanya kan ini menghadap ke sini. Kita buatlah secara tegak lurus. Menghadap ke ini. Maka apabila ada bidang yang lebih besar umpamanya di sini seperti ini. Ada bidang yang lebih besar tapi arah menghadapnya tetap sama ke sana, maka indeks Millernya tetap sama, tetap 3,3,2. Kita buat contoh mungkin yang lebih mudah untuk dimengerti. Contohnya seperti ini. Kalau sekiranya ada satu sumbu seperti ini, maaf, ada pada sumbu Z, Y, dan X. Titik 1, 1, 1. Kalau sekiranya titik 1, 1, 1, itu kan sama arahnya dengan kalau sekiranya kita buat 2, 2, 2.
222, kemudian ada lagi 3,3,3. Pada dasarnya kan mau itu 111, 22, 22, 333, memang secara besar dia berbeda, tapi kalau kita masukkan ke indeks Miller, pokoknya tadi kan ada yang 1,1,1, maka kan indeks Millernya 1, 1, 1. Kalau sekiranya 2,2,2 begini, maka indeks Millernya tetap 1,1, maaf tadi nggak boleh pakai koma, 1,1,1. Nah, ada tadi yang ketiga, 3,3,3. Maka ini indeks Millernya sama, 1,1,1. Karena bidangnya menghadap arah yang sama, yaitu kalau dibuat tegak lurus, menghadap arah yang sama. Itulah kenapa indeks Miller ini tidak mempengaruhi besar dari nilai sumbunya. Karena indeks Miller ini hanya menunjukkan bidangnya itu menghadap ke arah mana, hanya itu saja. Oke, lanjut. Untuk DHKL ini bisa nanti. Nah, contohnya di kubus sederhana ini. Nah, di kubus sederhana sel konvensional sama sel primitif ini itu udah. Kemudian kan di sini dibuat dia X itu 1, Y itu sama dengan tak hingga, Z itu tak hingga. Karena kalau diumpamakan di titik A ini 1, ini ada titik A, ini nilainya 1, kan bidang A, B, F, E ini berpotongan di titik A yang bernilai 1. Sedangkan kalau untuk titik Y, ini kan sejajar. Benda yang garis yang sejajar kan tidak akan berpotongan. Begitu juga dengan E. Nah, ini juga sejajar sehingga tidak berpotongan dengan Z. Nah, karena dia tidak berpotongan, maka menjadi tak hingga. Ini juga tak hingga. Sehingga kalau untuk ABFE itu sama dengan 1 tak hingga, tak hingga. Kalau kita buat dia ke indeks Miller, 1 per 1, 1 per tak hingga, 1 per tak hingga. Hasilnya sama dengan 1, 0, 0. Inilah indeks Millernya. Nah, yang sama dengan ini, 1, 0, 0 ini sama dengan D, C, G, H. Nah, bidang ini juga berindeks 100 karena mereka menghadap arah yang sama. Kalau sekiranya kita tambah pun di sini ada umpamanya di sini 2 seperti ini. 2 tak hingga, tak hingga. Nah, kita buat di sini bidang. Maka bidang yang ini sama indeks Millernya, tetap 100 meskipun nanti ini menjadi, kalau sekiranya ini berapa? Sumbunya 2, tak hingga, tak hingga. Nah, meskipun seperti ini, 1 tak hingga, 2 tak hingga, kalau indeks Millernya tetaplah 1, 0, 0. Karena menghadap arah yang sama. Oke, paham? Kemudian lanjut ke bidang BCGF. Sama juga sebenarnya dengan yang di atas. BCGF, ini kan untuk X-nya sama dengan tak hingga, karena pada X ini kan lurus terus. Begitu juga dengan untuk sumbu Z, ini juga lurus terus sejajar. Dia hanya berpotongan di Y di sini, di titik ini. Ini kita umpamakan nilai 1. Sehingga setelah dibuat sumbunya, yaitu 1 per tak hingga, 1 per 1, 1 per tak hingga, hasil indeksnya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, yang sama dengan 0, 1, 0 yaitu ini. A, D, H, E. Sama. Atau kita perpanjang pun ini, kita buat satu lagi di sini. Selama dia menghadap arah yang sama,
umpamanya dia berpotongan di titik 2 di pada sumbu Y, maka bidang ini sama, tetap 0, 1, 0. Meskipun nanti ini menjadi tak hingga, 2, tak hingga. Kalau dia segi indeks Miller, kalau dia dari segi indeks Miller, dia tetaplah 0, 1, 0. Nah, untuk EFGH, kalau untuk EFGH, ini yang berhadapan yang sama itu dengan, mungkin secara singkat saja, EFGH, ini kan hasilnya 001, maka dia ya sama dengan ADCB atau ABCD. EFGH sama dengan ABCD karena sama-sama menghadap ke atas dan bawah. Kalau kita perpanjang pun nanti ke sini, ada satu lagi umpamanya bidang di sini kita buat, selama dia menghadap arah yang sama, meskipun nanti ini berubah menjadi 2, tetap juga 0, 0, 1. Karena dia menghadap arah yang sama. Ini nanti menjadi 2 tak hingga, 2 per tak hingga, atau dan 2 per 2. Pokoknya kalau arah dari bidang menghadap ke arah yang sama, mau sebesar apapun nanti dia, tetaplah indeksnya sama. Nah, lanjut ke ACGE. Nah, di sini ada bidang ACGE. Ini berpotongan di titik 1, ini juga berpotongan di titik 1. Sedangkan kalau untuk Z, dia sejajar ke atas. Nah, ini sejajar ke atas. Karena dia sejajar ke atas, maka di titik Z-nya dibuat tak hingga. Sehingga 1 per 1 per 1 tak hingga, hasilnya menjadi 1, 1, 0. Nah, kalau sekiranya nanti ada di sini juga, di sini setengah. Nah, kalau kita buat di sini setengah. Nah, bagaimana dengan yang bidang setengah-setengah ini? Apakah dia tetap sama? Tetap sama. Meskipun nanti ada setengah per setengah, tak hingga, karena dia menghadap bidang ini, bidang ACGE ini, menghadap bidang yang sama dengan yang kita buat yang baru, yang setengah-setengah ini, maka indeks Millernya ya sama, 1, 1, 0. Selama dia menghadap arah yang sama bidangnya, maka indeks Millernya tetaplah sama. Atau mungkin kita buat di sini juga nanti kan, kita buat di sini bidang yang lebih besar. Tapi tetap dia menghadap arah yang sama. Maka bidang yang besar ini juga sama, tetap juga nanti 1, 1, 0. Meskipun nanti umpamanya bidang yang besar itu menjadi 2, 2, tak hingga. Tetap juga, kalau dia masuk ke indeks Miller, tetap juga menjadi 1, 1, 0. Oke, paham? Maka dari penjelasan ini sudah bisa mungkin mengerti bahwa indeks Miller itu bertujuan untuk melihat arah dari bidangnya itu menghadap kemana. Kalau masalah besarnya, mau seberapa besarnya, selama arahnya itu sama, maka indeks Millernya sama. Mungkin yang berbeda hanya di besaran sumbunya, ya, seperti yang ini. Berbeda di sumbunya, tapi kalau di indeks Miller dia tetap sama. Oke, mungkin sekian dulu untuk awal indeks Miller ini. Ini kalau yang ini bidang DCGH ini sama dengan yang tadi, bidang A, B, FE. Untuk materi selanjutnya akan dibuat di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.